Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pengawas Kabupaten Sintang, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Beberapa hari yang lalu dari tanggal 10 sampai 13 kami berdua dengan Bu Polisoh ini disconnected. Itu acaranya tentang pelatihan pemindasan ke sekolah pintas. Jadi selama 3 hari kami telah mendapat ilmu. Sayang hari ini ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan akan kita bagikan ke sekolah. Artinya nanti setelah kita tahu bahwa kita nanti akan mengimbaskan ke sekolah imbas. Di sini sekolah imbas ini ada tiga Bernayau, 4, 6 sudah. Terus yang 1 Serang Sampang. Ini sudah kita minta semua rapot pendidikannya. Jadi yang wajib mengimbaskan nanti ini yang pertama itu kepala sekolah, dan yang kedua komite pembelajaran. Komite pembelajaran ini ada 2, di sini ada Bu Polisoh, ada Pak Kato yang baru. Yang lama ada Pak Abdul Latif, ada Bu Putri Karyani, terus Bu Mariati, satu lagi ya. Jadi dan semua guru ini nanti apabila diperlukan untuk memberikan materi, kita harus siap. Karena kita sudah selama 3 tahun menjalankan program sekolah penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu, apa yang harus kita sampaikan di sana? Ya. Jadi yang pertama kita lihat di sini pentingnya budaya berbagi. Jadi pentingnya budaya berbagi ini untuk mendorong terciptanya transformasi ekosistem pendidikan. Nah, yang pertama ada empati, terus nanti yang kedua ada berbagi dan berkolaborasi. Inilah ciri khas dari sekolah penggerak yang nantinya akan mengimbaskan ke sekolah lain. Harapannya nanti sekolah yang sudah kita imbas, kita sampaikan, ini mereka nanti bisa mengimbaskan ke sekolah lain. Bapak Ibu, kita lihat di sini ada tahapan-tahapan pengimbasan. Tahapan pengimbasan ini yang pertama ada inisiasi. Ini dari Dinas Pendidikan atau PD. Terus ada perencanaan. Perencanaan ini ada asesmen awal melalui analisis rapor pendidikan. Jadi 3 sekolah ini sudah kita minta rapor pendidikannya. Nanti kita kaji, kita analisis apa kelemahan dari masing-masing sekolah itu. Jadi kalau ada 3 warna di sana, 3 sekolah yang masih dominan, misalnya yang merahnya bagian misalnya nanti kita diminta, kita bisa menjelaskan. Jadi intinya Bapak Ibu, kita tidak boleh mengajari mereka, ya, tidak boleh mengajari mereka. Nanti apa yang mereka perlukan baru kita sampaikan. Intinya itu. Jadi
Di perencanaan ini nanti akan dilaksanakan pada bulan Juli. Setelah nanti dari Dinas Pendidikan memanggil kami, yaitu khusus sekolah penggerak pengimbas atau yang diimbas nanti akan dipanggil. Terus nanti ada surat kita mengimbaskan ini, ada surat dari dinas, tidak ujuk-ujuk kita imbaskan, jadi resmi gitu. Jadi ini dilaksanakan nanti perencanaan ini di bulan Juli. Nanti kami akan segala coaching ini kami akan laksanakan dengan khusus sekolah yang akan diimbas. Kita adakan coaching kira-kira apa yang diperlukan di sekolah tersebut. Tentu tidak sama. Mungkin sekolah A yang masih rendah bagian ini, sekolah B yang masih kurang masalah ini. Nanti kita harus siap untuk mendampingi, bukan mengajari, tapi mendampingi intinya. Nah, setelah itu nanti pelaksanaan, ya, tahap pertama dari inisiasi, yang kedua perencanaan di bulan Juli, terus nanti pelaksanaannya ini di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai bulan Desember selesai. Harapannya nanti setelah selesai kita berikan pendampingan kepada sekolah-sekolah tersebut, ini mereka bisa mengimbaskan ke sekolah terdekat di sana. Terus sekolah yang terdekat di sana dapat mendapatkan pengimbasan dari sekolah yang kita imbas, mereka mengimbaskan lagi. Ini harapan pemerintah seperti itu. Jadi tidak ada diklat-diklat seperti kurikulum 13 dulu, tidak ada. Jadi ini cara pemerintah untuk menyebarluaskan kurikulum merdeka. Di pelaksanaan di bulan Agustus ini apa saja yang harus kita persiapkan? Di sana ada 4 tema. Tema yang pertama tentang pengembangan SDM, yang kedua pembelajaran kurikulum merdeka, yang ketiga digitalisasi sekolah, dan yang keempat perencanaan berbasis data. Dari keempat ini, apa yang diperlukan sekolah yang akan kita bahas? Tentu mereka nanti setelah di-coaching, oh saya perlunya ini, sekolah kami perlunya ini. Jadi kita siap membantu. Ya Bapak Ibu, siap membantu. Jadi siapa yang membantu? Ya kita. Pertama kepala sekolah, komite pembelajaran, dan semua guru intinya siap untuk membantu mengimbaskan kepada sekolah imbas. Jadi misalnya di sana yang diperlukan tentang kurikulum merdeka, kita siap. Terus yang diperlukan digitalisasi sekolah, kita siap membantu membaca rapor pendidikan sampai ada IRB dan seterusnya. Kita bukan mengajari, tapi membantu mendampingi. Kita mau tidak mau harus siap. Selain itu aktivitas dari keempat tema ini Bapak Ibu selama kurang lebih 5 bulan ini yang wajib hanya 1. Yang wajib dipilih hanya 1. Apakah mereka memilih pengembangan SDM, terus mungkin pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data. Jadi mereka akan diberikan kesempatan memilih salah satu. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kita mampu boleh lebih dari 1. Ya Bapak Ibu. Lalu selain dari itu aktivitas yang harus disampaikan ke sana, pokok-pokoknya
Ini yang pertama ada pelatihan. Yang kedua penguatan komunitas belajar. Yang ketiga pendampingan. Jadi ini aktivitas kita nanti pada saat pendampingan pembebasan. Jadi pelatihannya nanti bisa kita sepakati bersama dengan mereka. Ini paling tidak ya menurut ini ada beberapa kali saya mengikuti Zoom setelah kegiatan di Aston kemarin selama 10 sampai 13 itu masih ada Zoom dari BPMP, kemarin ada Zoom juga dari kementerian. Jadi di dalam pelatihan ini Bapak Ibu setidaknya sekali kita terjun ke tempat tugas. Misalnya kita ke 4 Sungai Segak, apakah nanti nginap atau seperti apa, beliau akan mendampingi kita. Beliau duduk kaosnya akan mendampingi kita. Ada 2 sekolah itu memang tugas beliau lah. Yang Pak Arkan ini tugas Pak Jumariansa. Itu ya. Nanti kita akan didampingi oleh beliau. Lalu selain dari itu Bapak Ibu, selain pelatihan ini nanti setelah selanjutnya kita bertemu dengan mereka, nanti berikutnya kita sepakati dengan mereka. Bisa jadi nanti kita kesana lagi yang kedua, 3 tempat, atau sebaliknya mereka kita panggil ke sini atau di tempat yang mana ada misalnya di sana tidak ada sinyal mau daring juga dipersilahkan, tinggal kesepakatan. Karena nanti melihat dana yang pembebasan ini Bapak Ibu hanya 22.500.000. Dari ini dana yang sekian ini juga apabila nanti dipakai lebih, ini juga tidak boleh untuk yang lain-lain. Untuk IHT saja ini tidak boleh menggunakan dana Puskin pembebasan ini, hanya khusus untuk pembebasan. Terus nanti untuk negara sumber juga tidak boleh, kalau kecuali kalau dari instansi lain ini diperbolehkan. Ya, kalau kita sendiri dinas pendidikan, terus kita nyampaikan ke pendidikan, ini juga tidak diperbolehkan mengeluarkan dana ini, jadi khusus untuk mereka. Jadi apa itu? Di selanjutnya setelah kita sepakati berapa kali bertemu, berapa kali kita mau daring selama kurang lebih 5 bulan. Nanti apakah itu melalui luring atau daring sesuai dengan besarnya dana. Nanti 22.500.000 ini kita bagi 3, kira-kira untuk apa kesana berapa kali, yang boleh untuk kesana, yang boleh dipakai untuk dana itu yang pertama yaitu untuk menyiapkan materi ini boleh digunakan dana Puskin pembebasan ini. Apa sih yang kita buat, kita siapkan, ini boleh dikasih dana. Lalu yang berikutnya akomodasi, terus ada transportasi ini boleh, tetapi harus mengacu ke dinas pengaturan perpuk. Jadi tidak boleh dari itu. Kalau kurang malah boleh, kalau lebih ini yang menjadi temuan. Jadi nanti penggunaan Puskin pembebasan ini juga, karena Puskin pengimbas ini Bapak Ibu dananya ini memang ditransfer untuk daerah, bukan dari pusat. Jadi dananya daerah itu yang kita manfaatkan, itu kata mereka.
Jadi dana yang ditransfer ke daerah ini dipakai untuk pengimbasan. Maka segala yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan dari pemerintah daerah. Kalau yang ini nggak boleh, yang itu boleh, yang kita mana yang boleh. Membuat arkas dulu, baru nanti bisa kita pakai. Jadi untuk saat ini uangnya masih belum boleh dipakai, walaupun sudah masuk ke rekening sekolah. Kalau sudah terlalu diambil, kembalikan dulu, nanti tidak ada lagi. Jadi itu saja. Mungkin yang ketiga tentang konsumsi, boleh konsumsi boleh digunakan pakai dana itu. Misalnya kayak gini kita saat pengimbasan tidak harus semua guru yang ada di sana. Terus kita begitu juga kebalikan, semua guru kita datang ke sana beramai-ramai juga tidak harus. Mungkin 2 orang, 3 orang yang diperlukan. Intinya itu. Terus yang ketiga tentang penguatan komunitas belajar, walaupun kita masih belum terlalu aktif, nanti di sana kita harapkan mereka bisa membentuk komunitas belajar sehingga segala sesuatu kegiatan yang nantinya kepala sekolahnya mungkin kita panggil ke sini, di sana membuat IHP sendiri di sana dengan memanfaatkan ombelnya. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga itu tentang pendampingan dari kita tadi, boleh secara luring maupun secara daring. Bisa jadi nanti ketika kita panggil ke sini, kekurangannya apa, olah-olah dari sini dibawa ke sekolah masing-masing, itu yang mereka lakukan. Dan nanti setelah kita laksanakan pengimbasan dari bulan Agustus sampai Desember ini, tidak sekonyong-konyong langsung mereka berubah. Nah, bagaimana nanti perubahan ini biasanya agak lambat. Sama seperti kita dulu pada saat daftar sekolah penggerak, setiap berjalan, lama-lama kita sedikit-sedikit akan memahami. Begitu juga mereka. Jadi nggak begitu selesai pengimbasan terus mereka akan berubah. Itu mungkin akan seperti kita nasibnya nanti sama, tetap memerlukan waktu. Gitu. Nanti akan dilihat setelah pengimbasan, dilihat dari rapor pendidikannya seperti apa. Kalau mereka nanti ingin di bagian perencanaan berbasis data, berarti di rapor pendidikannya. Nanti kita berbagi praktek baik. Seperti apa sih pelaksanaan AMBK yang di sini? Kok bisa nilainya sedikit agak menonjol? Nanti kita berbagi praktek baik yang bisa. Ini loh, kami dulu seperti ini, kami dulu seperti ini. Jadi mereka akan terbuka dan bisa, intinya mau berubah mereka. Kayak kita dulu mau berubah juga susah ya Bapak Ibu. Mau berubah pakai mindset yang lama itu untuk yang baru itu memang susah. Nanti harapannya mereka juga seperti itu, sedikit akan bisa berubah. Terus nanti di akhirnya Bapak Ibu kita akan adakan refleksi, nanti refleksi ini akan dilakukan oleh DPMP dan Dinas Pendidikan ini 2 bulan sekali. Jadi kita melaksanakan minimal sebulan sekali, lebih juga boleh. Tetapi nanti ada refleksi dari DPMP dan Dinas Pendidikan itu 2 bulan sekali akan ada refleksi sejauh mana sih pengimbasan ini telah dilakukan. Mungkin sementara itu Bapak Ibu, nanti kalau ada yang di sini sudah saya share ke Bapak Ibu, silakan dibuka-buka, dipelajari. Di sini ada peningkatan SDM,
pembelajaran kurikulum mereka yang nanti akan kita sampaikan. Jadi kita nanti siap-siap untuk berbagi praktek baik. Misalnya sekolah yang kita bahas nanti perlu bagaimana sih ngisi rapotnya, nanti Pak Gatot tampil. Ini bagaimana sih bisa membuat soal dengan pembelajaran dengan menggunakan berbasis IT, nanti kita sampaikan kepada mereka. Gitu. Mereka yang menghidupkan kabelnya, walaupun kita tadi belum terlalu tapi kita tekankan kepada mereka untuk bisa menghidupkan kabelnya. Jadi nanti begitu itu hidup, kabelnya hidup, oke, mereka akan bergerak dari situ. Intinya kalau kita nanti diminta untuk kurikulum merdeka, maka kita arahkan ke PMM. Jadi sebenarnya kita pun seperti itu. Kalau ingin pinter di kurikulum merdeka, pahamilah dengan baik tentang PMM dari situ. Nanti kita arahkan mereka juga ke arah sana. Itu mungkin Bapak Ibu sepintas. Terus dana-dana nanti di sini kita lihat di bagian dana dukungan dana pos kinerja ini. Jadi memang dikhususkan untuk pengimbasan saja. Di luar dari itu bahkan yang IHT ini pun tidak boleh kita gunakan. Terus jadi misalnya dari narasumber tadi juga kita tidak diperbolehkan misalnya. Jadi sementara itu nanti mungkin tetap ada kekurangan, nanti Boris bisa menyangkut masalah ini. Kita nanti untuk IHT ini Bapak Ibu tidak hanya cukup di sini, nanti bisa jadi sebenarnya tidak harus IHT, tapi IHT ini bisa dilakukan pada saat order. Misalnya tiap hari Sabtu kita kumpul lagi membahas ini. Itu nggak masalah. Jadi intinya itu Bapak Ibu, apa-apa yang harus kita imbaskan nanti kita persiapkan juga. Barangkali nanti bagaimana cara bikin modul ajar, kita arahkan bagaimana kita mempastekan rekayasa dan sebagainya, kita arahkan. Misalnya kelas 1 kami begini, kelas 1 nanti tampil ini Bapak cara membuat modul ajar, membuat modul project dan seterusnya, kita dampingi setelah membahas tadi. Oke, sementara itu dulu Bapak Ibu yang nanti sambil dibaca-baca dari bisa dukungan dana pos kinerja karena bagaimana cara ini misalnya kita buka seterusnya sudah apa kayaknya tidak. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Di lain kesempatan mungkin Boris bisa menambahkan yang lain yang masih belum tersampaikan. Jadi intinya kita tetap berkolaborasi, kita pikiran, terus nanti seperti apa sih pementasan yang dilaksanakan. Kurang lebihnya sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.